Halo semuanya, hari ini kita bakal bahas topik yang cukup menarik, yaitu tentang Zulkiflia dan perjalanan karir serta tantangan hidupnya. Benar sekali, kalau ngomongin Zulkiflia, pasti nggak lepas dari lagu andalan mereka, Aishihteru, ya. Lagu itu sempat booming banget. Iya, Aishitru benar-benar melekat di hati pendengar Indonesia. Tapi selain lagu itu, menurutmu apa sih yang bikin Zivilla menonjol? Selain lagunya yang easy listening, vokal Zul juga unik, suaranya khas dan gampang diingat. Selain itu, lirik lagunya sering mencerminkan perasaan banyak orang. Betul, tapi perjalanan Zul nggak selalu mulus kan? Beberapa tahun terakhir justru penuh cobaan berat. Ya sayangnya, Zul sempat terjerat kasus hukum yang cukup menghebohkan publik. Banyak fansnya yang kaget dan nggak percaya. Aku juga sempat nggak percaya waktu dengar berita itu. Padahal, karirnya sedang bagus-bagusnya. Menurut kamu, gimana dampak kasus itu ke dunia musik Indonesia? Dampaknya jelas terasa. Banyak orang jadi bertanya-tanya tentang kehidupan pribadi musisi. Kadang kehidupan di balik panggung enggak seindah yang terlihat. Setuju. Kadang kita lupa bahwa musisi juga manusia biasa yang punya masalah. Tapi, apa kamu pernah membayangkan tekanan yang mereka alami? Jujur saja, pasti berat. Jadwal padat, tuntutan fans, dan tekanan industri bisa bikin stres. Kadang, pelarian ke hal yang negatif itu jadi godaan besar. Tapi, aku salut sama fans Zivilla yang tetap mendukung meskipun Zul menghadapi masalah. Buktinya, lagu-lagu mereka masih diputar sampai sekarang. Bener banget, lagu-lagu mereka masih sering diputar di radio atau acara-acara. Aishiteru bahkan jadi lagu wajib karaoke loh. Ngomong-ngomong soal Aishiteru, menurut kamu kenapa lagu itu bisa begitu hits dan awet sampai sekarang? Menurutku karena melodinya sederhana pendek, liriknya gampang dihafal dan temanya universal. Cinta. Banyak orang merasa relate sama kisah di lagu itu. Aku sepakat. Kadang, lagu yang jujur dan sederhana memang lebih membekas. Tapi, apakah menurut kamu Zul bisa bangkit lagi suatu hari nanti? Aku rasa peluang selalu ada, apalagi kalau dia mau belajar dari masa lalu. Banyak musisi yang menghadapi masalah besar, tapi akhirnya bisa comeback. Salah satu contohnya kayak Ariel Noah ya. Setelah kasusnya selesai, dia bisa bangkit dan bahkan lebih sukses. Nah, itu bukti kalau publik Indonesia sebenarnya cukup pemaaf, asal si artis menunjukkan perubahan dan penyesalan. Sebenarnya, dari kisah Zul kita juga bisa belajar bahwa ketenaran itu seperti pisau bermata dua. Ada sisi baik, tapi ada juga risikonya. Setuju. Dunia hiburan memang penuh godaan. Tapi dengan support yang tepat, musisi bisa tetap berjalan di jalur positif. Menurutmu, apa yang seharusnya dilakukan oleh musisi yang menghadapi tekanan berat seperti Zul? Cari support system yang sehat, seperti keluarga atau teman dekat. Jangan ragu konsultasi ke profesional kalau butuh bantuan. Kadang, stigma soal kesehatan mental di dunia musik masih tinggi. Padahal, kesehatan mental itu sama pentingnya dengan fisik. Betul. Semoga ke depannya para musisi lebih terbuka untuk bicara soal masalah pribadi dan mencari bantuan. Aku juga berharap seperti itu. By the way, menurutmu karya Zivilla yang lain selain Aishiteru, ada yang cukup underrated nggak? Ada, salah satunya lagu Pintu Taubat. Lagu itu punya pesan yang dalam, tapi kurang mendapat perhatian seperti Aishiteru. Mungkin karena timing rilisnya kurang tepat ya. Tapi memang bagus kalau kita mencoba dengar lagu-lagu mereka selain hits utamanya. Kadang, lagu-lagu yang nggak terlalu populer justru punya makna lebih personal bagi pendengarnya. Bener juga, setiap karya pasti punya cerita di baliknya. Nah, kalau bicara soal musisi yang terjerat masalah, kadang publik cepat menghakimi, ya? Iya, sayangnya begitu. Padahal, ada kisah panjang di balik setiap peristiwa. Media juga kadang memperkeruh suasana. Tapi, aku percaya setiap orang punya kesempatan kedua. Yang penting, ada niat untuk berubah. Aku juga percaya itu. Dan buat para pendengar, yuk kita belajar untuk lebih bijak dalam menilai seseorang. Setuju. Kalau kamu sendiri, apa pesan yang ingin kamu sampaikan buat musisi yang sedang menghadapi masa sulit? Jangan menyerah. Terus berkarya, dan ingat bahwa selalu ada orang yang mendukung, walau mungkin tidak terlihat. Pesan yang bagus. Semoga Zul dan musisi lain yang sedang berjuang bisa kembali bangkit dan menginspirasi banyak orang. Amin. Dan semoga karya-karya mereka selalu bisa menjadi pengingat bahwa setiap perjalanan punya makna meski penuh rintangan. Sebelum kita tutup, ada nggak pertanyaan yang ingin kamu lempar ke pendengar supaya mereka ikut mikir? Aku penasaran, menurut kalian, apakah musisi yang pernah terlibat masalah pantas dapat kesempatan kedua? Atau kepercayaan harus dibangun dari nol lagi? Wah, pertanyaan menarik.
Silakan share pendapat kalian di kolom komentar atau media sosial kita. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Sampai jumpa, dan jangan lupa tetap dukung Musik Indonesia.